Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Oktaviani Claudia. Kali ini saya akan membawakan sedikit presentasi untuk memenuhi tugas dari seminar Corporation Communication dengan dosen pembimbingnya Bu Rosa SSMIKOM. Yang saya akan jelaskan pada presentasi kali ini, kita mulai dari slide judul, yaitu tentang strategi komunikasi persuasif penagihan pada lembaga kursus dalam peningkatan loyalitas murid. Ini studi kasusnya saya ambil dari tempat saya terdahulu di lembaga kursus, yaitu namanya Aku Cendekia. Lalu di slide selanjutnya kita masuk ke dalam latar belakang, di mana terdapat beberapa part yang saya sampaikan di presentasi saya kali ini, yaitu terkait sensitif penagihan, proses persuasif, lanskap persaingan, dan studi kasusnya di mana. Nah, untuk terkait sensitif penagihan ini bisa dijabarkan dengan di mana penagihan adalah jasa yang bukan sekedar urusan administratif saja, melainkan proses yang bersifat sensitif secara finansial dan psikologis bagi orang tua murid. Untuk proses komunikasinya kita menggunakan proses komunikasi persuasif, yang dimana penagihan yang tidak dapat menurunkan kepercayaan. Diperlukan komunikasi persuasif untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban finansial dan loyalitas. Dengan melakukan pendekatan komunikasi yang secara persuasif ini diharapkan akan menjembatani hubungan komunikasi dengan pihak bimbel dan orang tua murid sehingga terjadi relasi yang tetap baik ya. Masuk di mana part atau slide tentang rumusan masalah, tujuan dan metode. Ini saya jabarkan sedikit terkait rumusan masalahnya dan tujuan penelitian maupun metode penelitian yang saya ambil. Untuk rumusan masalah, beberapa pertanyaan yang bisa dilontarkan atau dikeluarkan adalah bagaimana strategi komunikasi persuasif yang dilakukan oleh tim penagihan atau finance. Lalu bagaimana peran strategi tersebut dalam bentuk loyalitas murid. Nah, untuk proses penagihannya itu sudah dijabarkan di proposal sebelumnya dengan beberapa trik dan komunikasi dan pendekatan. Bagaimana caranya agar orang tua murid ini tetap terus menjaga hubungan atau tetap berkursus di lembaga Aku Cendekia ini. Lalu bagaimana peran strateginya untuk menumbuhkan loyalitas murid, mungkin dengan meningkatkan jasa pelayanan pendidikannya, dengan menambah jasa pelayanan lainnya seperti pendidikan yang tadi saya sebutkan, olahraga dan lain-lainnya, dan hobi, musik, seperti itu. Nah, apa sih tujuan dari penelitian ini? Yaitu mendeskripsikan secara mendalam mengenai strategi komunikasi persuasif dan kontribusinya terhadap peningkatan loyalitas murid di lembaga kursus. Jadi kita tahu dengan tujuan penelitian ini bagaimana sih cara kita mendekatkan diri secara komunikasi yang dilakukan secara persuasif ini dengan orang tua murid, dengan muridnya juga secara langsung, apa yang diinginkan oleh orang tua muridnya, apa yang diinginkan oleh anaknya ingin berkembang seperti apa, itu bisa kita arahkan dan kita dapatkan dengan komunikasi persuasif ini. Jadi untuk penagihan itu luas, dan selain kita mereminder untuk penagihan, kita juga mendapatkan informasi-informasi terbaru dan menawarkan produk-produk yang dimiliki oleh lembaga Aku Cendekia ini. Lalu bagaimana cara melakukan metode penelitiannya? Kita menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi pastinya. Selanjutnya untuk review penelitian terdahulu. Sebelum melakukan penelitian pasti saya membaca terkait penelitian dahulu-dahulunya ya. Di sini saya sebutkan terkait review penelitian terdahulunya, yaitu komunikasi persuasif pendidikan, cara motivasi belajar dan kepercayaan orang tua maupun loyalitas relawan. Yang dimana terkait part di komunikasi persuasif pendidikan ini, studi umum mengenai pola komunikasi persuasif dalam lingkungan institusi pendidikan. Ini kita bisa mencari tahu nih apa sih kebutuhan dari orang tua murid dan muridnya pastinya ya. Lalu bagaimana sih motivasi belajar dari tim pengajar untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi tidak cuma sekedar belajar saja, tetapi juga bisa mendapatkan informasi terkait bagaimana sih cara kita meningkatkan keberhasilan atau keberlangsungan pendidikan seorang anak yang kursus di lembaga kita. Lalu dengan kepercayaan orang tua nih, masuk di part kepercayaan orang tua, efektivitas komunikasi guru dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan wali murid.
Jadi kalau kita sering banyak komunikasi dengan orang tua murid juga, dengan orang tua murid juga ya, maksudnya tidak dengan anak saja. Ini kan kita juga tahu nih bagaimana sih cara menghadapi siswa yang sedang belajar di Aku Cendekia ini. Lalu loyalitas relawan. Penerapan komunikasi persuasif dalam mempertahankan retensi dan loyalitas individu. Ini untuk researchnya, gap atau celah penelitiannya itu belum ditemukan ya secara spesifik. Jadi yang mengkaji tentang strategi komunikasi persuasif pada proses penagihan di lembaga pendidikan untuk meningkatkan loyalitas murid. Jadi kita untuk saat ini masih learning by doing, mencari tahu researchnya bagaimana nih untuk mengkaji strategi komunikasi persuasifnya pada proses penagihan itu tersendiri. Lalu untuk masuk di part persamaan, perbedaan dan kebaruan dari metode yang dahulu dan yang baru, apa sih persamaan dan perbedaannya? Itu saya jabarkan sedikit terkait persamaannya, yaitu mengkaji variabel komunikasi persuasif sebagai pilar utama pastinya. Lalu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Itu bisa lebih jelas nanti kita baca di dalam proposal bagaimana cara melakukan atau mengkaji variabel komunikasi persuasifnya. Lalu untuk perbedaannya, secara fokus spesifik pada proses penagihan jasa pendidikan, fokusnya ke sana ya untuk penagihannya. Lalu menghubungkan efektivitas penagihan dengan loyalitas murid. Kebaruannya adalah novelty. Penelitian ini mengkonversi pandangan proses penagihan. Kalau yang dulu fungsinya administratif aja sama finansial. Kalau sekarang kan strategi komunikasi persuasif. Jadi kita bisa mengembangkan lagi dari yang fungsinya dulu cuma administratif finansial, kita bisa kembangkan jadi yang lain-lain, mungkin dengan penawaran jasa lainnya, atau kita mencari tahu tentang kepribadian seorang anaknya, lebih minat kemana, untuk bakatnya itu bisa kita kembangkan gitu. Lalu untuk landasan konseptualnya, ini yang digunakan pastinya tentang strategi komunikasi persuasif, dan variabel satunya dan variabel duanya ini pasti murid ya, orang tua murid juga bisa. Apa sih fungsinya? Yaitu ya untuk membangun kepercayaan. Untuk terkait strategi persuasifnya ini yaitu komunikatornya adalah kredibilitas yang kita berikan kepada murid dan orang tua murid tentang daya tarik dari penagihan ini, fungsinya apa, untuk reminder atau apa, seperti itu dijelaskan. Lalu untuk pesannya, struktur dan isi penagihannya itu juga dijabarkan tentang metode apa sih, kenapa bisa di remind seperti ini, kenapa bisa seperti ini, seperti itu. Dan untuk audiensnya ya pastinya untuk pemahaman tentang karakteristik orang tua. Jadi kita dengan melakukan metode ini juga komunikasi langsung dengan orang tuanya, kita bisa mendapatkan mengetahui ya tentang karakteristik orang tuanya gimana ya, yang khusus di lembaga Aku Cendekia. Dan kita juga bisa melihat dari posisi seorang muridnya gitu. Lalu untuk loyalitas muridnya sendiri ya retensinya, pastinya keinginan untuk terus belajar. Dengan kita menawarkan atau kita tetap terus dengan memberikan kredibilitas yang baik nih dari lembaga Aku Cendekia, kita bisa melakukan pendekatan sehingga ini anak terus tetap belajar di kita dan bisa mengembangkan diri di lembaga khusus kita dengan menawarkan produk lainnya seperti yang hobi olahraga atau bermusik seperti itu, sehingga nanti terbentuklah rasa kepercayaan pada nilai lembaga kursus tempat Aku Cendekia ini, sehingga terbentuk relasi yang memiliki ikatan emosional yang berkelanjutan fungsinya. Kali ini teori yang digunakan itu saya menggunakan Grand Theory, yaitu teori komunikasi persuasi dari Karl L. Hofland tahun 1953, yang menekankan pada bagaimana pesan dirancang dan disampaikan untuk mengubah sikap audiens melalui 4 komponen utama, yaitu ada komunikatornya sebagai kredibilitas, pesan, struktur isinya, audiens tentang karakteristiknya, dan perubahan sikap di hasil akhirnya. Dengan support teori yang dimiliki oleh Griffin tentang customer loyalty, yaitu fokus pada pembelian berulang, retensi, atau dia belajar kembali berkelanjutan dengan lembaga Aku Cendekianya, membangun hubungan jangka panjang dan meningkatkan kepercayaan melalui layanan yang kita atau lembaga Aku Cendekia berikan. Untuk slide kerangka pemikirannya, ini alur strategi komunikasi sudah dijabarkan juga, mulai dari strategi komunikasi persuasif, lalu apa yang didapatkan dari respon orang tuanya, lalu apa yang ditingkatkan dari
kegiatan penagihan ini adalah membangun kepercayaan sehingga mendapatkan hasil retensinya, yaitu loyalitas murid. Jadi retensi, rekomendasi, dan hubungan jangka panjang tadi, dimana dengan kerangka pemikiran dari 4 ini adalah bertujuan untuk mendapatkan loyalitas murid. Jadi sebenarnya tujuan dari penagihan ini bukan menjadi fungsi sebagai penagihan aja, tapi bisa membangun hubungan dengan wali murid seperti itu. Jadi kita bisa mengembangkan lagi nanti agar bisa berkelanjutan dengan siswa yang aktif di lembaga Aku Cendekia. Untuk research frameworknya ini banyak ya untuk kerangkanya. Di sini saya jabarkan juga terkait strategi komunikasi persuasif penagihan pada lembaga khusus. Itu masuk ke jenis penelitian yang dimana digunakannya kualitatif deskriptif ini. Lalu jenis data menggunakan data primer, hasil dari wawancara atau observasi. Lalu data sekunder, kajian, literasi, dan dokumentasi. Masuk ke sumber penelitiannya, kita gunakan subjek penelitiannya yaitu orang tua murid ya, dan siswanya juga pastinya. Untuk objek penelitiannya ya di lembaga Aku Cendekianya. Lalu bagaimana cara pengumpulan datanya, itu wawancara finance Aku Cendekia. Jadi tim finance nanti komunikasi langsung dengan orang tua murid. Bagaimana cara observasinya, yaitu dengan kelas kursus Aku Cendekia ini, dengan memerhatikan kelas yang diambil oleh siswa yang berada di Aku Cendekia. Lalu dokumentasinya yaitu berupa hasil wawancara dan observasi hasil yang didapatkan dari wawancara tersebut. Bagaimana cara pengolahan datanya, yaitu reduksi data dengan pemilihan data yang relevan, sehingga penyajian datanya memaparkan data yang lebih detail. Pemaparannya yang diperoleh dari penarikan kesimpulan yang kita lakukan komunikasi dengan orang tua murid, dengan pengambilan kesimpulan dari data yang tersaji. Hasil wawancaranya kita kumpulkan dan kita bisa hasilkan sebagai data. Lalu bagaimana cara validasi datanya, di gambar slide terakhir ini, yaitu triangulasi data ya. Jadi terbentuklah hasil. Tuh. Dengan sedikitnya pemaparan presentasi saya kali ini, diharapkan sang pembaca atau kalian semua mampu memahami terkait proposal yang saya jabarkan tentang penelitian penagihan kepada orang tua murid dan apa yang didapatkan, yang dihasilkan dengan observasi langsung. Nah, untuk masa jadwal penelitian ini, tahap pengumpulan awalnya yaitu mulai dari perancangan, wawancara, observasi, redaksi data. Ini saya menggunakan observasinya langsung di tempat kerja saya. Lalu untuk tahapan akhirnya ya bentuk laporannya berbentuk proposal, sehingga bisa didalami lagi terkait fungsi dan masalah dan apa yang harus dikembangkan. Dan selesai di tahun 2026 ini diharapkan dapat berkembang untuk saya maupun tim finance dan tim lembaga Aku Cendekia. Referensi yang saya gunakan di sini adalah dengan teori-teori Hofland, Griffin, dan Moleong dengan metode penelitian kualitatif. Cukup sekian dari saya untuk sedikit presentasi saya. Kurang lebih nanti akan saya jabarkan terkait isi proposalnya, atau kalian bisa baca isi proposal saya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.